Shalom. Sebelum memulai ibadah pada hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami ya Bapak. Berkati awal, pertengahan hingga akhirnya, berkati WL dan pemain musiknya. Juga terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapak. Berikan hikmat yang daripada Engkau. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bagaimana kabarnya adik-adik? Bagaimana kabarnya Kak Dian? Baik, luar biasa. Yes. Untuk memulai ibadah pada hari ini, mari kita nyanyikan Happy Ya Ya Ya. Pakai gerakan ya adik-adik. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Masih semangat? Masih. Mari kita lanjutkan pujian kita. Kita nyanyikan KASIH. Kasih. KASIH, KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. KASIH, KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Dan nyanyikan sekali lagi ya. KASIH, KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita nyanyikan Bapakku Datang dengan sungguh-sungguh. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Di hari, siang hari,
syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu karena kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Yesus. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menyiapkan hati dan telinga kami supaya kami bisa dengar-dengaran dengan baik dan melakukan firman itu dengan segenap jiwa kami ya Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Daud dan Jonatan. Kisah ini terdapat dalam Alkitab, yaitu 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Daud adalah pemuda pemberani yang telah mengalahkan raksasa orang Filistin yang bernama Goliat. Setelah pertempuran itu, Abner, panglima tentara Raja Saul, memanggil Daud dan membawanya menghadap Raja Saul karena Raja ingin tahu siapa Daud sebenarnya, anak pemberani yang telah mengalahkan Goliat. Nak, sebenarnya anak siapakah kamu? Raja, aku adalah anak Isai dari Betlehem. Ketika Daud selesai berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Daud dan Jonatan, anak Raja Saul. Mereka saling mengasihi seperti saudara dan mereka menjadi sahabat dan selalu bersama. Berbagi cerita, berbagi suka dan duka. Jonatan lalu mengikat perjanjian dengan Daud karena dia sangat mengasihi Daud. Jonatan lalu memberikan kepada Daud jubah, baju perangnya, ikat pinggangnya, pedang dan juga panahnya. Begitu juga dengan Daud. Sejak saat itu, ia selalu bersama dengan Jonatan dan tidak meninggalkannya. Daud maju berperang dan selalu menang dengan baju perlengkapan perang pemberian sahabatnya, Jonatan. Raja Saul kemudian mengangkat Daud menjadi kepala prajurit. Shalom adik-adik di rumah, gimana kabarnya? Hari ini pasti semua baik ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik tadi melihat ya di video tentang siapa tadi? Yonatan dan juga Daud. Nah, adik-adik, pagi ini Mbak Indri punya gelas. Nah, gelas ini ada yang bentuknya gini. Kemudian ada yang bentuknya persegi, macam-macam ya. Warnanya pun juga banyak. Ada yang merah, ada gelas warna biru, kemudian ada gelas warna macam-macam. Ada yang bening, ya kan? Nah, pagi ini firman Tuhan berjudul buah yang baik dan buah yang buruk. Adik-adik ingat tentang cerita tadi Yonatan. Yonatan adalah orang yang baik. Nah, gelas ini kita samakan seperti diri kita. Jadi, gelas ini mau kita isi dengan perbuatan-perbuatan yang baik atau gelas ini diisi dengan perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, sebelumnya kita mau sama-sama katakan
Saya adalah seperti gelas yang akan dipenuhi dengan Roh Kudus untuk kemuliaan Allah. Bersama-sama ya. Saya adalah seperti gelas yang dipenuhi dengan Roh Kudus untuk kemuliaan Allah. Nah, pagi ini tadi adik-adik sudah menonton video kan tentang Yonatan dan juga Daud. Ini Mbak Indri akan menampilkan ada perbuatan daging dan juga buah-buah roh. Perbuatan daging ini ada di sebelah kanan Mbak Indri. Apa aja yuk dibaca? Imoralitas seksual, kenajisan, penyembahan berhala, kebencian dan perselisihan, iri hati, kemarahan, mementingkan diri sendiri dan juga kemabukan. Nah, kalau buah-buah roh apa aja ya? Nah, adik-adik ingat kan ya kemarin waktu diceritai sama Kak Andre tentang buah-buah roh. Apa aja? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, untuk cerita tentang Yonatan dan Daud, ayo siapa yang bisa tebak? Yonatan punya sifat yang seperti apa di buah-buah roh? Apa ya? Kasih, benar. Sukacita, ya. Ada satu lagi, kebaikan. Nah, ceritanya nggak sampai sini adik-adik. Ada cerita tentang Raja Saul. Nih, Mbak Indri sudah siapkan ada gelasnya Raja Saul dan gelas dari Yonatan. Nah, adik-adik tahu nggak Raja Saul itu siapa? Ya, Raja Saul adalah ayah dari Yonatan. Nah, ceritanya berawal dari Daud yang sudah mengalahkan, siapa yang tahu? Iya, tentara Filistin. Goliatnya. Daud sangat diberi kuasa luar biasa sama Tuhan. Daud mengalahkan begitu banyak musuh. Bahkan rakyatnya Raja Saul banyak yang memuji Daud. Dia berkata, "Ye, Raja Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, sedangkan Daud mengalahkan berlaksa-laksa musuh." Akhirnya apa yang terjadi? Raja Saul marah. Dia gak suka sama Daud. Masa rakyatku mengatakan kalau aku hanya mengalahkan beribu-ribu, sedangkan Daud mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Akhirnya Raja Saul marah sama Daud dan akan membunuh Daud adik-adik. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Raja Saul itu melakukan perbuatan daging. Ayo siapa yang bisa memilih perbuatan daging mana yang masuk ke gelasnya Raja Saul? Apa ya? Mementingkan diri sendiri, iri hati, dan juga suka marah-marah. Nah, adik-adik, cerita selanjutnya berlanjut ketika Yonatan mengetahui bahwa Raja Saul akan membunuh siapa? Raja Saul akan membunuh Daud. Dia berdoa pada Tuhan. Bisa dilihat ya nanti di 1 Samuel 19 ayat 1 sampai 7. Di situ ceritanya. Nah, dia berdoa pada Tuhan, semoga Raja Saul itu akan memaafkan Daud. Nah, dia berkata sama Saul, Raja Saul, "Ya ayah, Daud itu kan baik.
Dia mengalahkan musuh untuk kita. Dia juga tidak berdosa pada ayah. Kenapa sih ayah kok ingin membunuh Daud? Padahal dia kan orangnya baik. Kemudian Raja Saul mulai berpikir, iya ya, Raja Saul mulai berpikir kalau Daud itu orangnya baik. Dia akan membantu dalam menaklukkan musuh-musuh. Hei anakku, baiklah. Demi Tuhan aku tidak akan membunuh Daud. Nah, Yonatan adalah orang yang sangat baik. Dari sini kita bisa melihat buah-buah roh yang ada di dalam Yonatan. Apa ya buah-buah roh dengan cerita tadi? Yap, pinter, damai, dan juga penguasaan diri. Nah, kemudian cerita lagi berlanjut tentang Yonatan dan Daud berpisah. Di dalam 1 Samuel 20 ayat 1 sampai 9. Di situ diceritakan bahwa Daud dan Yonatan bertemu. Jadi karena Daud mau dibunuh sama Saul, akhirnya Daud melarikan diri adik-adik. Dia takut mau dibunuh sama Saul. Nah, Yonatan mendatangi Saul. Kemudian Daud bertanya kepada Yonatan, "Hei Yonatan, kenapa sih kok ayahmu mau membunuh aku?" Kemudian Yonatan berkata kepada Daud, "Tidak mungkin kalau ayahku membunuh kamu, karena dia sudah berjanji kalau dia tidak akan membunuh kamu." Kemudian Daud berkata, "Yonatan, Raja Saul itu tahu kalau kamu itu suka sama aku, kamu adalah sahabatku. Begini saja, besok itu adalah hari perayaan bulan baru. Aku harus duduk bersama-sama dengan raja untuk merayakan hari itu." "Iya benar," kata Yonatan. Kemudian, dari situ nanti katanya Daud ya. Dari situ nanti kita bisa melihat kalau Raja Saul itu bertanya tentang aku, kamu harus bilang kalau aku akan pergi ke Bethlehem untuk acara pengorbanan. Jadi di Bethlehem itu ada acara pengorbanan dan aku harus datang ke Bethlehem. Oke. Baik, besok kalau ayah tanya ke aku, nanti aku akan memberitahu ayah. Gitu. Kalau ayahmu bilang baiklah, berarti ayahmu tidak akan membunuh aku. Tetapi jika ayahmu Saul itu marah dan murka, berarti Raja Saul akan membunuh aku. Oke Daud, aku akan melakukan sesuai dengan permintaanmu. Jangan khawatir, nanti bila ayahku akan membunuh kamu, pasti aku akan memberitahu kamu. Nah, dari kisah Yonatan dan Daud yang sudah Mbak Indri ceritakan tadi, kita bisa lihat dong ya, apa buah-buah roh yang ada di dalam diri Yonatan. Yaitu, pinter semua, kesabaran dan kesetiaan. Nah, kemudian Yonatan pulang ke rumah. Keesokan harinya tiba saatnya festival bulan baru. Pada saat itu Raja Saul melihat, mejanya Daud kok kosong ya? Daud kemana? Tapi dia hanya berpikir dalam hati. Dia tidak tahu Daud kemana.
Kemudian keesokan harinya, Yonatan melihat Raja Saul mulai cemas. Kemudian saat mereka makan, mereka juga melihat bahwa mejanya si Daud itu juga tidak ada orang. Artinya 2 hari Raja Saul tidak melihat Daud. Kemudian Raja Saul bertanya pada Yonatan, "Hei Yonatan, kemana perginya Daud? Kok 2 hari tidak terlihat? Kemarin juga di festival bulan baru Daud juga nggak datang." Kemudian si Yonatan bilang, "Oh iya ayah, Daud pergi ke Bethlehem untuk acara pengorbanan. Kemarin Daud sudah izin kepada saya untuk pergi dan saya mengizinkannya." Nah, apa yang terjadi adik-adik? Raja Saul marah. Dia mengatakan yang tidak baik-baik. Kemudian Raja Saul mengatakan, "Selama Daud hidup, kamu tidak akan pernah menjadi raja. Sekarang pergi cari Daud. Kemudian bawa dia kemari, dia harus mati." Yonatan ketakutan adik-adik. "Loh, ayah kenapa? Apa yang telah dilakukan oleh Daud sehingga dia harus mati? Ayah kan juga sudah berjanji kalau ayah tidak akan membunuh Daud." Kemudian Saul berkata, "Hai, turuti perintahku," katanya begitu. Kemudian Saul mengangkat tombaknya, kemudian melemparkannya ke Yonatan. Dan itu hampir membunuh Yonatan adik-adik. Kasihan ya Yonatan ya. Kemudian Yonatan sedih. Yonatan sedih sekali karena benar ayahnya sangat membenci Daud. Nah, kemudian keesokan harinya Yonatan pergi untuk mencari Daud. Setelah mereka mendapatkannya, mereka berpelukan. Mereka menangis bersama-sama, mereka berdua menangis. Yonatan menangis karena dia sedih tidak akan bertemu kembali karena si Raja Saul sangat membenci Daud. Kemudian Yonatan berkata, "Daud, pergilah dengan damai. Kita telah bersumpah untuk menjadi sahabat satu sama lain di dalam nama Tuhan. Tuhanlah saksi antara engkau dan aku, juga nanti antara aku dan juga anak-anakmu. Aku tahu kalau kita akan selalu bersama. Jangan takut, ayahku tidak akan membunuh kamu. Engkau akan menjadi raja atas Israel, sedangkan aku akan menjadi orang kedua." Nah, kemudian mereka berdua berdoa bersama-sama. Mereka berjanji pada Tuhan kalau mereka adalah sahabat untuk selamanya. Kemudian dengan sedih, tapi juga bergembira karena mereka berdua adalah sahabat untuk selamanya. Kemudian Yonatan pulang ke rumahnya tanpa membawa Daud. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa melihat juga ya, gelasnya Raja Saul tadi berisi apa? Kebencian, benar. Dan juga kembali lagi kemarahan. Nah, sedangkan gelasnya Yonatan diisi lagi dengan kelembutan dan juga kebaikan. Oke. Nah, adik-adik, pagi ini sekarang kita boleh mengerti bahwa kita menjadi sama seperti gelas. Kita bisa mengerti gelas ini nanti akan kita berisi dengan buah-buah roh,
kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sudah pernah ya kemarin dijelaskan sama Om Andre apa sih kasih, sukacita, dan damai sejahtera dan lain-lainnya. Nah, tapi janganlah kita berbuat perbuatan daging yang sudah tertulis tadi ya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah gelas kita ini diisi dengan buah-buah roh yang sudah Tuhan ajarkan pada kita. Sehingga banyak orang tahu bahwa kalau kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang memuliakan Tuhan, itu adalah orang-orang yang luar biasa. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Saya adalah seperti gelas yang akan dipenuhi dengan Roh Kudus untuk kemuliaan Allah. Lagi ya, saya adalah seperti gelas yang akan dipenuhi dengan Roh Kudus untuk kemuliaan Allah. Oke. Pagi ini kita mau belajar ayat hafalan ya bersama-sama ya. Di Galatia 5 ayat yang ke-17. Galatia 5 ayat yang ke-17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayo sekali lagi ya. Galatia 5 ayat yang ke-17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak akan melakukan apa yang kamu kehendaki. Oke, mari kita sama-sama tutup. Kita mau berdoa. Kita mau mengingat, biarlah firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita supaya kita mau mengisi gelas kita dengan buah-buah roh yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, hari ini Engkau sudah mengingatkan kami, anak-anak-Mu sekolah minggu, untuk kami melakukan setiap buah-buah roh di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, Engkau sudah mengajarkan kami supaya kami Tuhan sama seperti Yonatan yang selalu memberikan apa yang terbaik buat Engkau. Selalu melakukan buah-buah roh di dalam setiap kehidupan Yonatan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sungguh indah pada hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pengingat buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa Engkau, biarlah Engkau yang akan selalu berkarya dalam kehidupan kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami mau serahkan setiap doa kami dalam tangan kuasa Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.